Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Bertemu kembali dalam To The Point bersama Irwan Abdullah. Pada hari ini kita membicarakan satu isu kekerasan yang sangat dekat dalam hidup kita. Kekerasan bukan merupakan satu yang aneh, unik, tapi dia merupakan bagian yang terintegrasi dalam kehidupan manusia. Setiap hari kita menjadi bagian dari kekerasan. Kalau bukan sebagai pelaku, sebagai korban. Kenapa begitu? Ya, karena kekerasan itu terjadi dalam berbagai bentuknya. Kekerasan dalam bentuk fisik, orang bisa kena pukulan, sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak terjadi dalam bentuk fisik, maka kekerasan-kekerasan dalam bentuk simbolik pun sering kita alami, yaitu kata-kata yang disebut sebagai kekerasan, kata-kata yang memaksa atau kata-kata yang sesungguhnya tidak dapat diterima, ya, yang melahirkan penolakan-penolakan seperti kata-kata yang keji atau sinis terhadap seseorang. Itu merupakan satu juga bentuk dari kekerasan. Selain itu yang menarik bahwa kekerasan itu juga mengalami pelembagaan. Jadi kekerasan yang dilembagakan, ya. Jadi ketika satu peristiwa terjadi seperti perkawinan terhadap anak-anak usia dini, ya, yang sangat banyak terjadi dan secara statistik tinggi sekali, ya, tingkat kejadiannya, itu artinya adalah tindakan kekerasan. Karena apa? Karena anak-anak di bawah umur dilegalkan secara kelembagaan untuk menikah atas berbagai alasan. Tapi faktanya bahwa cukup banyak orang yang menikah di bawah umur. Nah, jadi dengan demikian, kekerasan ini merupakan sesuatu yang tidak hanya dipraktekkan dalam berbagai bentuknya, tetapi kekerasan itu merupakan sesuatu yang dilegalkan, ya, melalui institusi-institusi sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada dasarnya, setiap hari kita diajarkan untuk bertindak kekerasan. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh negara melalui wacana-wacana publik. Ya, kalau kita jalan di satu kampung ada istilah ngebut benjut. Ya. Jadi artinya kalau orang melewat di jalan itu atau di gang itu, tapi dia dengan kecepatan yang tinggi, itu ada kemungkinan itu dapat menyulut kemarahan dari warga, ya, dan itu bisa menyebabkan seseorang itu terkena tindakan kekerasan. Ngebut bencut itu ekspresi yang sangat keras menurut saya. Tapi pada saat yang sama, ya, kita juga selalu diajarkan tentang, ya, sesuatu yang harus, yang tidak boleh ditawar, ya, sesuatu yang harga mati. Nah, itu sebenarnya ekspresi-ekspresi kekerasan yang diajarkan pada kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan demikian, kekerasan itu bukan monopoli dari kelompok tertentu. Kekerasan itu telah diajarkan secara meluas, secara sistematis oleh elit, oleh negara, oleh lembaga-lembaga sosial, sampai oleh masyarakat luas. Ya, jadi oleh karena itu saya bilang kekerasan dipraktekkan pada level sosial yang berbeda. Ya, kebijakan-kebijakan yang melawan
dari azas-azas kemanusiaan, kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai kemanusiaan merupakan tindakan kekerasan. Ya. Kebijakan-kebijakan dapat juga secara tidak langsung berimplikasi terhadap lahirnya kekerasan, karena kebijakan tidak melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Tapi pada saat yang sama, secara kelembagaan, banyak kelembagaan sesungguhnya itu berlangsung di dalam satu kerangka kekerasan, dalam pengertian bahwa kelembagaan-kelembagaan yang ada, dia dapat menjadi satu agensi yang melegalkan tindakan-tindakan kekerasan atau membiarkan terjadinya tindakan kekerasan. Ya. Jadi ya, kita ambil contoh terjadinya satu perkosaan atau pemukulan ya terhadap seseorang, dan kemudian ketika lembaga hukum tidak beroperasi dengan baik, ketika lembaga-lembaga adat tidak bisa menyelesaikan dengan baik, itu artinya secara kelembagaan dia juga memiliki risiko, atau kelembagaan memberikan dasar bagi terjadinya kekerasan-kekerasan yang mungkin pada saat-saat berikutnya. Nah, jadi dengan demikian kekerasan itu dipraktekkan secara meluas, termasuk juga pada masyarakat banyak. Dalam keseharian masyarakat kita lihat banyak sekali masyarakat yang menggunakan kata-kata yang kasar, ya, berlaku kasar, berkata-kata kasar, dan itu sebenarnya merupakan praktek kekerasan yang dilakukan oleh orang banyak. Nah, jadi pada dasarnya kekerasan itu membentuk satu proses diskursif dalam hidup kita yang dicontoh dari tindakan-tindakan ya, yang dilegalkan secara kelembagaan, dan itu juga distimulasi oleh kebijakan-kebijakan yang salah. Dan ya, kita lihat misalnya, saya ambil contoh satu kebijakan yang tidak diharapkan oleh publik bisa menyulut protes berhari-hari, bisa melahirkan demonstrasi, dan pada saat yang sama tentu saja bisa menumpahkan darah ya, akibat adanya konflik atau akibat adanya konfrontasi ya, antara yang menegakkan hukum dengan yang melanggar hukum. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi dengan demikian kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga banyak kekerasan-kekerasan simbolik. Yang jadi masalah ketika kekerasan simbolik terjadi, tidak banyak orang tahu bahwa kekerasan sedang terjadi. Dan mode-mode kekuasaan yang diterapkan itu dapat juga mengelabui ya, kekerasan-kekerasan yang sedang terjadi pada dasarnya. Nah, itu yang sering disebut sebagai sangkar emas ya. Jadi memang dia emas, tapi dia tetap sangkar. Jadi sering sekali di dalam wacana-wacana, terutama di dalam hubungan gender atau wacana hubungan antar generasi, kita bisa menemukan sesungguhnya banyak sekali risiko-risiko terjadinya kekerasan. Istilah anak, bakti anak ya, pada orang tua dapat saja menjadi dasar bagi eksploitasi terhadap anak, bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilegalkan di dalam keluarga, karena anak itu merupakan subordinat dari orang tua dan dia berbakti pada orang tua. Jadi dengan demikian, istilah bakti anak pada orang tua itu sesungguhnya menempatkan anak pada posisi yang rentan. Demikian juga ketika dikatakan istri merupakan ya, itu mitra, merupakan pasangan, walaupun tidak harus didefinisikan ya, secara negatif, tapi pada prakteknya istri atau perempuan dianggap sebagai pelengkap. Jadi ketika perempuan didudukkan sebagai pelengkap, maka berbagai tindakan kekerasan itu terbuka, dan ruang-ruang kekerasan terbuka untuk perempuan, seperti juga untuk anak-anak. Inilah yang kita sebut sebagai struktur kekuasaan yang mengkondisikan lahirnya tindakan kekerasan. Nah, bagaimana ini semua terjadi? Ya, tentu saja ada akar kekerasan yang hidup di dalam masyarakat.
secara sejarah kekerasan itu memang terjadi, dan kekerasan itu dilegitimasi oleh adat, oleh budaya yang hidup di dalam suatu masyarakat, dan sampai akhirnya kekerasan itu merupakan satu yang niscaya. Kekerasan terhadap anak itu bisa dianggap sebagai jalan untuk mendidik anak dan menyebabkan anak bisa menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan. Ya, juga pemukulan terhadap istri bisa dilihat sebagai cara untuk mendisiplinkan supaya harmoni di dalam keluarga itu bisa terjadi. Dan banyak hal lain, kekerasan majikan terhadap buruh, eksploitasi, ya, perburuhan. Kita bisa lihat bahwa di dalam masyarakat, ya, perbedaan kelas itu menjadi resiko terhadap terjadinya kekerasan. Perbedaan usia membawa risiko terhadap terjadinya kekerasan. Ya. Perbedaan status, perbedaan golongan merupakan ruang yang memungkinkan terjadinya reproduksi kekuasaan. Oleh karena itu, masyarakat yang harmoni adalah masyarakat yang egaliter. Gerakan-gerakan sangat dibutuhkan untuk menjamin munculnya satu masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan. Dengan cara itu, sistem sosial yang damai dapat kita bangun. Ikuti terus diskusi kita to the point pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.